Halo semua, kita bertemu pada sesi yang ketiga yaitu teknik aplikasi tanaman vertikal. Berikut adalah contoh beberapa teknik aplikasi tanaman vertikal. Teralis modular memanfaatkan tiang-tiang kecil yang dirangkai secara modular sebagai media rambat tanaman. Kemudian sistem kisi-kisi atau penyangga dengan memanfaatkan tanaman yang dapat menjuntai ke bawah. Kemudian ada sistem jaring kawat tali. Ini biasanya diterapkan di dinding bangunan dan memanfaatkan tanaman rambat berukuran kecil. Dan ada juga beberapa teknik lainnya seperti teknik tembok lanskap, tembok matras vegetasi, dan juga tembok tanaman modular yang saat ini banyak digemari. Dalam vertical greenery, ada dua sistem penerapan yang bisa dipakai, yaitu pertama sistem support. Sistem ini mengutamakan penggunaan material yang mendukung pertumbuhan tanaman yang memanjat ke atas. Maka, pada sistemnya dibuat lubang-lubang dengan material yang cocok dan dibuat untuk mengarahkan tumbuhan memanjat hingga ke atas bangunan. Yang kedua, sistem carrier. Sistem ini mengutamakan pada variasi tanaman yang digunakan, karena sistem secara harfiah berarti membawa dengan maksud membawa tanaman pada permukaan horizontal. Contoh sistem ini adalah penggunaan kantung-kantung tanaman dari material geotekstil ataupun pot-pot kecil yang disusun pada bidang horizontal yang dibuat dengan material lain sebagai penopang dan dapat dibuat kemiringan tertentu sehingga dapat menanam tanaman yang tidak melulu merambat. Berikut contoh ilustrasi penerapan tanaman vertikal dengan sistem carrier menggunakan panel sistem. Pada ilustrasi, dapat kita lihat bagaimana sistem ini juga menyertakan cara irigasi atau penyiraman dengan drip system memanfaatkan gravitasi. Terdapat juga moisture retention untuk menjaga kelembaban medium tanam, dan juga terlihat bahwa level terbawah di sistem ini juga dimanfaatkan untuk resapan sisa-sisa tetesan air. Kemudian ini adalah contoh sistem carrier dengan menggunakan modular pot system. Modular pot system ini banyak sekali variannya, sebab cukup mudah dalam pengaplikasian. Kita hanya perlu menyiapkan rak untuk penempatan pot-pot kecil berisi tanaman, ada yang kemudian diberi sistem irigasi dan ada yang tidak, sehingga kita perlu menyirami secara manual satu persatu. Pot system pada gambar ini juga bersifat modular, artinya beberapa pot ditempatkan pada satu rak modul. Di sini satu modul berisi 16 pot untuk kemudian dirangkai dengan beberapa modul yang lain. Ini adalah contoh teknik aplikasi tanaman vertikal menggunakan sistem penyangga. Bangunan ini terdapat di Surabaya, yaitu Gedung Graha Sampurna. Pengaplikasiannya dikonsepkan untuk menutup lantai-lantai parkir di level bawah gedung. Ini beberapa ilustrasi detail aplikasinya, memanfaatkan tanaman yang menjuntai, dan dengan aplikasi seperti ini, bangunan nampak lebih menarik, sekaligus memberi sumbangsih penanaman vegetasi alami kota. Berikut adalah contoh aplikasi tanaman vertikal menggunakan sistem kaset atau disebut juga sistem panel. Sedangkan ini adalah contoh aplikasi tanaman vertikal menggunakan sistem penanaman. Seperti ini juga, teknik aplikasi tanaman vertikal menggunakan penanam kotak bertingkat. Sebelum mengaplikasikan atau menerapkan vertical greenery, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Berikut adalah panduan dari Singapura bagaimana menerapkan vertical greenery dengan benar. Pertama, gunakan jasa teknisi profesional untuk meyakinkan bahwa elemen strukturnya cukup kuat untuk menahan beban tanaman vertikal. Dan juga pastikan sistemnya terpasang dengan aman.
Kemudian yang kedua, sistem vertical greenery tidak boleh menutupi elemen struktur bangunan utama agar memudahkan pemeriksaan struktur bangunan secara berkala. Berikutnya, sebelum memasang vertical greenery, hindarkan akar tanaman yang dapat bersentuhan atau menempel pada elemen struktur bangunan, seperti kolom dan balok. Lapisan penghalang akar tanaman dapat juga digunakan. Kemudian, sediakan sistem proteksi sambaran petir yang cukup jika vertical greenery dipasang di tempat yang tinggi pada bangunan atau struktur bangunan. Dalam penerapan vertical greenery, tentunya juga ada pertimbangan desain yang perlu diketahui. Pertama, perhatikan aspek akses operasional dan pemeliharaan yang aman. Pemeliharaan dan keamanan harus diperhitungkan sejak awal tahapan merancang. Kedua, saat memilih tanaman dan mediumnya, pertimbangkan frekuensi pekerjaan pemeliharaan dan biaya yang menyertainya. Ketiga, sediakan drainase yang efektif, termasuk penyediaan tempat pembuangan luapan siraman air dan tempat untuk menampung kotoran dan rontokan daun. Hindari genangan air. Sedangkan untuk pertimbangan teknis, hindari tanaman yang tumbuhnya jelas-jelas bisa menutupi bukaan bangunan yang memanfaatkan ventilasi alami. Kemudian, pertimbangkan kebutuhan perangkat pemadam kebakaran. Keamanan adalah prioritas yang tertinggi. Berhati-hatilah akan bahaya kerja seperti kemungkinan jatuh dari ketinggian atau tertimpa objek. Ketika bekerja di lapangan, setiap pekerja harus waspada akan bahaya, tidak untuk dirinya sendiri, melainkan juga rekan kerjanya dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua. Ini adalah contoh yang baik bagaimana green wall, fasad greenery dapat dirawat dengan baik. Dengan penyediaan tangga dan akses khusus seperti yang terpasang pada fasad gedung kondominium treehouse, sehingga petugas dapat melakukan pemeliharaan berkala pada fasad greenery-nya. Tingkat keefektifan dari vertical greenery dapat ditinjau dari 5 hal. Pertama, tanaman dan media tanamnya. Kedua, pencahayaan. Ketiga, pemilihan tanaman. Keempat, irigasi. Dan kelima, aspek perawatan. Poin pertama biasanya yang dihadapi oleh banyak desainer, yaitu memilih sistem green wall. Sedangkan poin kedua hingga kelima biasanya termasuk dalam paket penjualan yang ada di pasaran. Ini adalah akhir dari sesi ketiga.